Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Baik, kemarin kita sudah mempelajari doa-doa yang komprehensif. Doanya singkat tapi isinya padat. Hari ini kita akan mempelajari doa juga. Jadi kalau kita sudah zikir, sudah selesai sholat subuh, jangan lupa untuk zikir dengan apa yang telah kita pelajari. Di antaranya ada istighfar. Setelah itu bacaan-bacaan yang telah kita pelajari bersama, dan doa-doa, melanjutkan dengan doa-doa. Di antaranya doa yang baik adalah singkat padat. Hari ini kita akan mempelajari doa juga. Doa ini adalah doa daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kul ma qalahu Isa ala nabiyyina alaihi salatu wassalam. Kita ketemu. Summa kemudian kul bacalah kau ma qalahu terhadap apa qalahu Isa ala nabiyyina, yang diberikan Isa kepada Nabi kita. Qul bacalah engkau ma qalahu Isa ala nabiyyina, apa yang dibacakan Isa kepada Nabi kita. Assalatu wassalam, semoga rahmat dan keselamatan alaihi atas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang diberikan Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni asbahtu, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Ini kalau dibaca setelah subuh. Ini doanya Nabi Isa yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya asbahtu, berada di pagi hari. Asbahtu, berada di pagi hari. La astati'u, yang saya tidak mampu. La astati'u, yang saya tidak mampu. Daf'ama akrahu, menolak apa yang aku benci. La astati'u, aku tidak mampu. Daf'ama akrahu, menolak apa yang aku benci. Wala amliku, dan tidak memiliki. Wala amliku, dan saya tidak memiliki. Wala amliku, dan saya tidak memiliki. Naf'ama arju, manfaat terhadap apa
aku harapkan, naf'a ma arju terhadap apa yang aku, naf'a ma arju manfaat terhadap manfaat apa yang aku harapkan. Jadi kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku di pagi ini tidak mampu menolak terhadap apa yang aku benci. Kalau memang sesuatu yang tidak aku suka datang kepada aku, ya aku tidak bisa nolak. Wala amliku naf'a ma'arju. Begitu juga aku ini tidak bisa berharap, tidak memiliki manfaat apapun terhadap apa yang aku inginkan. Apapun yang aku inginkan ini tidak memiliki kemampuan saya bisa mendatangkannya. Menolak yang dibenci juga bisa, mendatangkan apa yang diinginkan juga tidak bisa. Wa asbahal amru, wa asbah dan menjadi al-amru urusan, al-amru segala urusan. Wa asbaha dan menjadi al-amru segala urusan biyadika ada di tanganmu, biyadika berada di tanganmu, la biyadi ghairika tidak ada di tangan selainmu, la biyadi ghairika tidak di tangan selainmu. Setelah kita mengatakan saya tidak bisa menolak apa yang tidak aku suka dan tidak bisa juga tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat terhadap apa yang saya harapkan. Kenapa? Karena segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di tangan kekuasaannya Allah, tidak ada di dalam kekuasaannya orang lain, tidak ada di tangan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berdoa itu harus kita tahu diri, merendahkan diri kita, karena memang kita rendah kalau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbahtu dan aku menjadi, wasbahtu dan aku menjadi murtahanan, di situ murtahanan atau murtahinan, fathah. Kalau murtahanan yang tergadai, murtahanan yang tergadai diamali dengan amalku. Saya ini tergantung amalku, ya Allah. Kalau amalku bisa menebusku, ya saya bebas daripada siksa. Selamat tidaknya diriku ini tergantung amal. Pada fakir maka tidak ada orang yang butuh, apa yang fakir. Pada fakir maka tidak ada orang yang butuh, afkar yaitu lebih butuh minni daripadaku, ilaika kepadamu. Tidak ada orang yang fakir melebihi fakirku, ilaika kepadamu, artinya butuh. Tidak ada orang yang butuh, ya Allah, yang lebih butuh dariku kepadamu. Aku ini fakir, ya Allah. Amalan-amalan solehku tidak ada, ya Allah. Kita malah ngaku saya sudah sholat, ya Allah, saya sudah bayar zakat, saya sudah banyak beramal soleh. Ya apapun yang disebutkan dia masih misteri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu diterima itu amal-amal. Kalau ada penghalang di antara amal dan kita, ya di antaranya ada kesombongan, niatnya beramal bukan lagi karena
tetapi karena popularitas yang diharapkan daripada pandangan-pandangan manusia tertuju kepada kita, maka amalnya pun cukup di situ, tidak sampai kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nih Pak, hari ini masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah raf'ul a'mal. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal. Di bulan ini diangkatnya, dilaporkannya amal-amal ila rabbil alamin, kepada Tuhan alam semesta. Amal itu kan ada yang dilaporkan harian Pak, pagi, sore, malam, siang gitu kan. Pergantian pagi ke malam, malam ke siang, siang ke malam, sip-sipan malaikat. Ada yang pergantian mingguan, Senin Kamis. Ada yang pergantian, bukan pergantian, ada pelaporan pergantian lagi. Pembahasannya lapor amal. Ada pelaporan yang secara global yang dilaporkan di bulan Sya'ban setahun kemarin. Kita berbuat apa saja, amal kita lebih pada taat atau maksiat. Karena kita sudah pelajari kalau di dalam kitab Iqadul Himam, syarah daripada Al-Hikam, amal-amal itu adalah harakatul qalbi awil jismi, bergeraknya hati ataupun bergeraknya jasad, itu adalah disebut amal. Hati bergerak, apapun geraknya, badan bergerak, apapun geraknya, kalau itu mendatangkan pahala, maka itu disebut dengan taat. Jadi kalau gerak kita ngambil air, minum, ternyata daripada minumnya dapat pahala, maka di situ ada taat kita. Karena tidak akan ada pahala kalau memang tidak ada unsur-unsur pendekatan diri kita, qurbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minumnya bisa mendapatkan pahala. Begitu juga gerak hati kita, gerak badan kita, ada potensi mendatangkan dosa, maka itu mestinya ada maksiat. Berdoa dengan bukan muhrim di pinggir sungai dengan perempuan yang bukan halal, ya kalau sama yang halal, sama istrinya yang pahala. Istrinya kalau dalam kitab Aqdul Jin, jimatnya saja, sentuhan tangannya, mau bersyahwat atau tidak dengan istrinya, dari telapak, dari jari jemarinya dosa-dosa bercucuran keluar. Dengan kalau memang dengan syarat berpegangan dengan yang halal, kemudian bermaksud untuk menghilangkan daripada dosa-dosa. Karena memang perempuan itu, Pak, istri-istri kita itu orang yang bisa menghilangkan dosa daripada kita. Istri-istri kita, kalau kita ini, Pak, tidak, maksudnya yang memang betul-betul hiper ya. Kalau memang tidak ada istri kita yang bisa mengeluarkan hasrat itu, maka ada potensi-potensi di luar itu akan berjajaran manusia-manusia. Makanya Sayyidina Umar itu bukan takut sama istrinya, karena tahu bahwa istrinya itu yang bisa juga membantu menghalangi daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amal kita diangkat ini, Pak, minimal bukunya ditutup dengan penutup yang baik. Katanya kata Rasulullah, saya senang ketika amalku dilaporkan, saya wa ana shaimun, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Artinya bukan masalah puasanya, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ghaniya aghna minka anni, wala ghaniya, dan tidak ada orang kaya, wala aghniya, dan tidak ada yang kaya atau orang kaya, aghna yaitu lebih
lebih kaya mingkah daripadamu. Tidak ada yang lebih kaya daripadamu ya Allah. Anni itu. Engkau ini menurut engkau ini tidak ada yang lebih kaya daripada kekayaan daripada engkau. Engkau ini adalah zat yang maha kaya. Terus Allahumma ya Allah. Ini doa baca. Allahumma ya Allah la tusmit bi, la tusmit, jangan engkau biarkan bi sababku, la tusmit, jangan engkau biarkan berbahagia bi sababku, jangan engkau membiarkan bahagia atau jangan engkau membuat gembira di sababku aduwi, terhadap musuh-musuhku, aduwi, musuh-musuhku. Allahumma ya Allah la tusmit, jangan engkau membiarkan gembira, berbahagia, senang di sababku aduwi, kepada musuh-musuh kita itu Pak. Kalau sudah berbahagia tentang kita, saya yakin bukan bahagia karena kita sukses, ya. Nggak ada orang musuh kita ya, belum kan musuh. Kalau memang kita sukses bahagia, kita bahagia, musuh kita sama bahagia, belum ketemu saya Pak. Kalau musuh itu bahagia karena kita orang bahagia, karena orang kalau kita bahagia, dia bahagia, ya dia bukan musuh kita. Rata-rata musuh kita yang kita tahu kalau kita dalam keadaan susah, musuh-musuh kita mesti dia akan bahagia kita ada Pak. Kemudian kita bahagia, musuh kita bahagia. Mestinya kalau ada sesuatu yang dibenci dari kita terjadi kepada kita, menimpa kepada kita, orang yang tidak suka kepada kita mestinya bahagia. Ya kalau dia bahagia karena kita sukses, dia bukan musuh. Ya berarti kita yang jahat Pak. Orang sudah baik, senang kepada kita karena kita sukses, mendapatkan nikmat daripada Allah. Dia bahagia, ini bukan musuh, tapi dia adalah orang-orang yang sayang sama kita. Wala tasubbi sadiqi wala tasubbi, dan janganlah engkau menyusahkan bisabab aku sadiqi, kepada temanku. Wala tasubbi, jangan engkau menyusahkan atau membuat sedih bisababku sadiqi, kepada siapa? Teman-temanku, saudara, sahabat-sahabatku. Ya kalau teman kita sedih Pak, sebab kita, berarti kita tidak baik sama dia. Karena kita telah membuat sebab kita, entah itu kita dalam keadaan celaka, teman kita jadi sedih, ya namanya juga teman. Ya kalau kita celaka temannya bahagia, itu bukan teman, itu apa? Musuh di dalam. Oh bahaya kalau musuh di dalam itu. Musuh di dalam. Ya iya, bisa di dalam selimut juga, dalam pepatah-pepatah itu. Terus artinya jangan turunkan sebab aku ini ujian. Ujian apa? Jangan turunkan sebab aku ujian yang bisa membuat musuh-musuhku bergembira. Dan juga jangan turunkan musibah kepadaku yang membuat sahabat-sahabatku bersedih. Jadi kita pengennya ya Allah jangan berikan ujian yang bisa menyebabkan sahabat saya sedih.
Karena sahabat mesti sedih kalau kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak baik-baik saja, sahabat yang mengatakan kita sahabat bahagia, bukan sahabat itu, Pak. Hanya pura-pura bisa disebut dengan munafik. Di depan kita yes, oke. Di depannya diomongin, di belakangnya disakiti. Malah kalau tertimpa musibah, tertimpa ujian, dia malah ketawa-ketawa hanya di hadapan itu. Janganlah kita terlalu mahal, terlalu murah harga itu. Wala taj'al musibati fi dini, wala taj'al, dan janganlah engkau jadikan musibahku fi dini, dalam agamaku. Minta kepada Allah kalau mau diuji, jangan diuji dalam urusan agama. Kalau ingin diberikan musibah, jangan yang diberikan musibah adalah di dalam urusan agama. Karena musibah di dalam urusan agama lebih besar pengaruh dampaknya daripada musibah di dalam urusan dunia. Kalau banjir, Pak, seperti kemarin mungkin seminggu 2 kali banjir masuk ke rumah kita, itu musibah atau ujian? Itu mungkin ketika panjenengan bersihkan sudah selesai. Tapi kalau yang diuji masalah iman, bisa keluar kufar, bisa murtad kita, hangus amalan-amalan, ujian daripada syirik, ujian daripada urusan agama lebih fatal daripada ujian atau musibah dan urusan dunia. Minta saja kalau memang ingin, ya maksudnya jangan diuji dalam agama. Kami masih belum mampu diuji di situ. Karena walaupun kita tidak mampu, ya lebih besar rusaknya ketimbang musibah dunia. Wala taj'alid dunya akbar hammi, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan dunia akbar hammi, lebih besar atau akbar hammi, obsesi terbesarku. Wala taj'al, jangan jadikan engkau dunia akbar hammi, obsesi terbesarku. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuanku. Dunia ini hanyalah alat wasilah yang bisa saya mendatangkan khusyuk kepadamu, yang bisa mendatangkan mudahnya saya taat kepadamu, yang bisa memperbanyak lagi amal-amal soleh daripadamu kepadamu. Mati. Sudah nggak kuat? Nggak ada sabotase? Nggak ada. Terus wala mablagha ilmi, wala mablagha, dan jangan jadikan mablagha ilmi puncak pengetahuanku. Jadi janganlah jadikan dunia ini obsesi terbesarku, atau jangan jadikan dunia ini tujuanku. Wala mablagha ilmi, dan juga bukan tempat akhir daripada, dan jangan dan tidak pula tempat akhir daripada ilmuku. Dengan cari ilmu, kita cari ilmu tujuannya dunia, jangan. Tujuan kita cari ilmu apa saja, baik ilmu matematika, baik ilmu bahasa Indonesia, ilmu agama, atau ilmu umum. Niatkan semuanya karena ingin menghilangkan kebodohan dan ingin mencari ilmu Allah.
bisa bermanfaat untuk umat Islam. Mintalah ilmu itu yang bisa menyampaikan sampai kepada Allah, menjadi wasilah sampainya kita kepada Allah Subhanahu. Punya ilmu matematika, punya ilmu teknik, punya ilmu apapun, orang yang butuh ajar kerja mau ajarnya. Ini begini. Siapa tahu dia nanti jadi dosen, siapa tahu dia jadi pembimbing, terus mengalir dan bisa memberikan manfaat, terus ilmunya menjadi ilmu jariah. Terus wala tusallid dan jangan berikan kekuasaan alayya atasku. Wala tusallid dan jangan engkau berikan alayya atas. Wala tusallid dan jangan engkau memberi kekuasaan. Jangan engkau berikan kuasa alayya atasku bidabi sebab dosa iman kepada orang la yarhamuni yang tidak sayang kepadaku. Ya Allah, jangan berikan aku kekuasaan yang bisa mendatangkan dosa kepadaku, kepada orang yang tidak menyayangiku. Jangan berikan kekuasaan. Ya biasa aja kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang tidak sayang kepadaku, ya motor bisa hilang, kekuasaan bisa hilang. Betapa banyak orang yang tidak suka sama kita, kemudian kita digeser sana sini di dalam perusahaannya, di dalam kehidupan sosial kita. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, yakin digeser seperti apapun, kita tetap yakin ini ujian daripada Allah, dan insya Allah endingnya kalau kita percaya kepada Allah akan berakhir bahagia. Kalau endingnya kedukun, kita gak bahagia. Percayalah, Allah itu tahu, belum terjadi wa'afa yang lebih rahasia dari Allah tahu, yang telah kita pelajari kemarin. Apapun kita belum terjadi apa-apa, Allah sudah tahu. Yakin orang kalau sudah mantap imannya kepada Allah, terombang ambing hidupnya dalam keadaan apapun, hanya tersenyum. Ya Allah, ternyata begini. Seperti itu. Kemarin saya menikmati nikmatmu ada di atas segala sesuatu. Tapi saya yakin jangankan harta ya Allah, nyawaku bisa engkau ambil. Jangankan cuma anak-anakku, istriku, hartaku, harta di dalam badanku, jasadku engkau bisa ambil, ruhku bisa engkau ambil. Makanya tadi itu la amliku naf'a. Juga kita tidak bisa berdoanya tadi itu asbahku la astati daf'ama akra. Saya tidak bisa menolak apa yang aku benci. Juga tidak memiliki kekuasaan manfaat terhadap apa yang aku harapkan. Kalau yang saya benci, saya tolak, kalau engkau izinkan datang, ya datang saja. La amliku nafsi darra wa la naf'an illa ma syaa Allah. Saya tidak memiliki la amliku naf'a, kemanfaatan, kemudaratan untuk mendatangkan kebaikan, keburukan, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi hari ini itu mesti sudah diketahui Allah dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di tenang-tenang saja. Kalau harapan yang kita doakan belum tercapai, ya masih Allah rindu dengan kita, Allah masih mengamati kita, Allah masih melihat kita terus, dipandang. Karena setiap diuji pasti dipandang. Beda dengan orang yang tidak diuji sama sekali, istidrok, makan, sepuasnya.
tapi tidak pernah diberi oleh Allah. Nah, itu tidak bermanfaat. Mungkin hari ini dibandingkan yang baik, kita dalam keadaan dipuji betul-betul. Nah, itu lagi titik Allah lagi senang memandang kita. Terus, jadi kita memohon kepada Allah agar dunia ini bukan menjadi obsesi terbesarnya atau besarnya perhatian, dan juga bukan puncak pengetahuan. Dunia bukanlah puncak akhir dari ilmu atau pengetahuan daripada kita. Wala tusadid alayya bidambi man lam yarhamni, dan juga jangan diberikan kuasa atas saya dengan kesalahan atau dosa saya kepada orang yang tidak sayang kepada saya. Terus, summa doa, kemudian berdoalah engkau bima, dengan sesuatu bada'ah, bima dengan apa, bada'ah yang tampak lakah bagimu minad da'awatil maskurati, dari doa-doa yang terkenal. Setelah baca doa tadi, lanjutkan doa-doa yang sudah kalian ketahui. Di antaranya adalah sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adzunuba illa anta, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Jadi silakan doa apa yang dengan doa-doa yang sudah masyhur yang panjenengan ketahui, bisa menggunakan apa sayyidul istighfar. Tapi Anas meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah membaca ini, Bang, maqala hina yusbihu aw yumsi, barang siapa yang mengucapkan ketika pagi dan sore, masuk pagi masuk sore, biasanya dia masuk ada biasanya, Allahumma inni asbahtu asyhaduka wa asyhadu hamalata arsyika wa malaikataka. Allahumma ya Allah, ini doa-doa ya, mestinya doa-doa yang masyhur yang panjenengan ketahui lah dari kitab ini. Setelah itu baca. Tapi di sini ada beberapa kitab, beberapa doa yang di syarahnya, di syarah ini. Yang tadi Allahumma inni asbahtu tidak ada di kitab panjenengan. Wa asyhadu hamalata arsyika wa malaikataka, dan tidak ada ini. Ada kalau dari Ummi Salamah, Rasulullah itu kalau masuk pagi, ini yang gampang dibaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Nah, itu gampang ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, minta kepada engkau ilman, ilmu nafi'an yang bermanfaat, wa amalan, dan amal mutaqabbalan yang diterima, wa rizqan, dan rizki thayyiban yang baik berarti yang halal, karena rizki tidak semua baik, makanya kita minta yang baik. Kacang bagi sampurna ya, kalau sampurna, kalau makan kacang yang bisa buat buka-buka aja dong, asam urat. Makanya halalan thayyib, rizqan halal, rizqan thayyib, rizki, kesehatan yang baik, diberikan rezeki, banyak harta tapi tidak baik, sakit terus, atau diberikan ujian sakit itu bukan berarti itu tidak selalu tidak baik. Terkadang itu menurut kita itu tidak baik, terkadang
keadaan kita sebelum sakit kita lupa kepada Allah. Tapi setelah sakit kita dekat dengan Allah, malah selalu bertaubat kepada Allah. Hal-hal yang negatif kita tinggalkan. Dari posisi berhentinya dari perkara-perkara maksiat menuju kepada kebaikan, walaupun disebabkan karena sakit, ia mesti sakit itu yang membawa kepada kebaikan. Coba kita berikan saja. Betapa lumpuh itu maksiat-maksiat. Kalau wafat, sakit kemudian kalau kita sabar, betapa banyak rontoknya karena kesabaran kita, rontoknya dosa-dosa ini. Belum lagi taubat yang telah kita lakukan karena masih diberikan jeda Allah tidak seperti ini. Makanya Pak, wafat pun bagi orang yang bermaksiat itu baik. Coba jangan diwafatkan. Betapa banyak lagi lumpuh-lumpuh dosanya. Kemudian ketika dia mati, siksanya yang lebih banyak. Kalau bagi orang yang taat, dia tidak sakit, dia sakit, dia bisa mengamalkan amalan sholihah. Yang taat, yang sakit selalu zikir. Karena kalau kita beramal baik itu tidak harus selalu dengan uang. Bisa beramal soleh dengan zikir, dengan tasbih. Nanti kita akan mempelajari wadhaiful arba'ah ba'da sholatil fajr. Nanti ini kita akan membaca wiridan tugas-tugas itu setelah fajar itu juga menjadi 4 kita. Setelah bangun tidur, sholat subuh itu nanti kita minggu depan insyaallah. Terus wahfid dan hafalkanlah engkau. Wahfid dan hafalkanlah engkau terhadap doa-doa yang tadi kita baca itu Pak, yang ada di kitabnya sajalah. Allahumma inni asbatu la astafi udab ama akrab wa la amliku ama arju wa asbala amru biyadika la biyadika ghairika wa asbatu murattahilan bi amali fala faqir afqaru minni ilaika wa la ghaniya aghnalika itu dibaca. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasruf bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la ablu ilmi wa la tusallim alayya bi dhanbi man la yarhamni. Jenengan enggak ngapalin, Mas Musolanya sudah nyiapin kitab ketika diambil ya. Setelah subuh di sini kalau Sabtu libur kan. Ada yang libur, ada yang kerja Sabtu. Enggak yang ngaji. Sabtu libur. Jam berapa masuk? Oh, jam berangkat itu. Berarti masih ada kesempatan setelah subuh ambil kitab, buka, baca. Kalau jangan Sabtu libur. Masih ada kesempatan. Enggak ngafalkannya pun hafalnya disiapkan oleh DKM dan dipegang oleh kajian. Terus wafada dan hafalkanlah engkau terhadap doa-doa mimma dari apa atau dari sesuatu awradna mimma dari apa awradna yang kami kemukakan atau yang kami hadirkan atau yang kami sebutkan terhadap sesuatu tadi itu di kita awati di dalam kitab doa-doa tentang doa-doa min kitab Ihya Ulumuddin dari diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ada kitab yang lebih besar di rumah saya itu 5 juz ini kitab. Ada juga yang 4 juz. Jadi hafalkan doa-doa yang tadi itu. Enggak dihafalkan dia panjenengan tinggal mengambil. Ya, semoga bermanfaat. Kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Bisa berjumpa lagi minggu depan, Sabtu depan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada kurang sedikit pun. Kalau toh kemarin karena yang banjir tidak di sini saja, ternyata di Negeri Asli 2 saya dikelilingi banjir juga Pak. Kalau banjir
panjenengan terkena dampak banjir, sabar. Tidak sabar pun panjenengan juga nggak bisa apa-apa. Kita sebagai muslim ya hanya satu-satunya kita bersabar untuk mendatangkan, yakinlah ujian itu bagi umat Islam tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita sabar, Allah akan ganti sebab sabar kita dengan kebaikan-kebaikan. Tidak di dunia, Allah ganti pun nanti di akhir. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.